Eh, Halo guys, kembali bersama gue di channel Uyul Nimekun. Hari ini gue bakal meresin anime lagi yang menjadi anime favorit gue di musim summer 2022 adalah Classroom of the Elite season kedua. Jadi ya di episode kemarin dimana kayak itu benar sangat apa ya, dibilang MVP lah gitu di episode kemarin. Sebenarnya walaupun memang highlightnya memang Kushida versus Horikita gitu kan, walaupun memang benar ketutup dengan apa ya, bisa dibilang keuangannya Kei kan, jadi gue anggap tetaplah Kei yang MVP gitu, walaupun memang Horikita bisa memenangkan pertandingan melawan Kei dalam melawan Kushida dalam ya shuffle paper, tapi di situ juga dirasa bahwa Kushida ini terlalu percaya diri men dengan apa yang ia punya gitu. Bahkan Ryuen aja sampai tahu gitu kalau misalkan Horikita ini menjebak dia. Nah makanya kan akhirnya ya udah, karena Ryuen tahu kalau misalkan Kushida dipermainkan, jadi kesannya kayak ya Kushida nggak berguna gitu kan. Makanya kan akhirnya dimaklumi, maksudnya kayak ya udahlah kita nikmatin aja permainannya gitu kan, dan seakan-akan kayak ya Ryuen jadi semakin apa ya, semakin tercium gitu, maksudnya aroma kira-kira ini siapa sih ya yang sama ini merusak rencananya gitu kan. Walaupun memang 50% ngarahnya ke Ayano Koji gitu, walaupun memang kita sebagai penonton yakin emang bener kalau misalnya Ayano Koji emang adalah pelakunya gitu kan, tapi Ryuen masih menebak-nebak dan benar-benar nggak tahu siapa pelakunya gitu. Dan yang pasti Ayano bakal turutin lah apa yang menjadi keinginan Ryuen kalau misalkan kayak ada apa-apa gitu, karena memang kan selanjutnya kan ini kan Kei kan bakal diincar kan dan bakal dibully gitu kan sama Ryuen dan Kushida gitu. Dan gue seneng Hiyori debut gitu kan. Sebenarnya gue juga tidak tahu gitu apa sih peran dia gitu kan sebagai di Chote gitu kan, gue nggak tahu gitu, tapi yang jelas dia itu benar-benar kalem banget men dibanding dengan beberapa karakter yang ada di Chote gitu, bahkan di kelas C sekalipun seperti itu. Dan yaudah, kita pun nunggu berapa lagi, langsung cek ke episode 10 pas mau pada season kedua. Oke, langsung aja ke videonya saja, let's go. Nah, kita akan lihat ya apakah nanti Ayano bakal duel dengan Ryuen. Ya gue nggak tahu, kita lihat aja. Oh, manusia kalau pengharapan kegagalan karena tertipu suatu kebaikan yang fana. Machiavelli. Jadi kemarin itu juga ngebahas Machiavelli juga sih. Di anime apa ya? Gue lupa. Oh, di anime di Koriko. Ya lega lah. Sakura. Hmm. Hmm. Soalnya nggak ada. Oh, Ichinose dan Arisu. Tumben. Ya makanya gue bilang tumben. Ada apa nih? Bener, gue setuju sih. Ya gue setuju sih. Dia ini banget sih emang ya bener-bener pinter banget gitu loh cara muknya gitu loh. Tapi dengan cara yang baik gitu loh, nggak kayak Kushida gitu. Oh, oh oke. Keri sama Asu. Ah, Sakura pasti. Oh. Sudah pasti. Kore. Airi. Berani ya. Enggak, gua salut sih. Sakura berani sih. Oh, siapa tuh? Kei kah?
Ya K pasti, nggak mungkin bukan si K. Ya pasti K. Oh. Ah, kamu bener. Ngapain kau mengikutiku? Pasti gitu. Dasar stalker. Kayak kita opening dulu. Ajo na gulina de takana. Ya jadi apa ya? Gue berharap semoga ada momen Iori lagi ya. Gue berharap semoga ada sih. Nanti Iori bakal muncul lagi gitu. Gue berharap semoga sih. Ya masa Iori cuma muncul di episode kemarin doang gitu kan. Ya technically dia udah jadi waifu gue sih. Waifu kedua gue gitu setelah Takina gitu. Gue suka sih bener-bener apa ya pas kayak apa ya kayak dewasa gitu loh. Jadi bener-bener gue nggak nyangka aja gitu ternyata dia punya karakter yang sedewasa itu gitu loh. Mungkin karena didukung Mari kali ya. Seonyari itu the best banget sih, lembut banget bener yang kayak lu mau kayak lu mau jadiin adik bisa, lu mau jadiin pacar juga bisa, bener-bener perfect banget lah si Yori itu. Tina tina keko to shikare hitarate sine Oke. Episode 10. Oh, tumben, tumben. Maya dan Kay. Oh, siapa nih? Waduh, waduh, waduh. Feeling berkata tidak enak nih. Bener-bener udah diincer, Kay. Iya, makanya. Oke. Oke. Oh, sokap. Oh, dari kelas A. Ternyata gue pikir Kay emang sengaja gitu kan, maksudnya kayak mau atau kecemburu doang gitu atau beneran stalker Ayano gitu kan, tapi ternyata ada yang stalkerin Ayano juga gitu. Mm-mm. Bener, siapa lagi, masa Katsuragi udah nggak terbit kan. Nggak terbit. Oke. Udah amat caper mulu ke Ori ini. Hmm. Hmm. Oke. Iya. Ya lu nyari lu nyari lu Hayano. Mm-mm. Kamu ini kadang-kadang ente kadang-kadang ya. Oke. Sama jalan yang terkasih.
Tadi dari Raymond siapa tadi? Ketus banget sumpah. Siap. Mau kata ya bener. Oke, let's go. Kateru. Oke. Coba balikin bukunya kok. Yori. Nggak nyampe lagi. Allah, gue pengen bantu sumpah. Kalau gue jadi ayah, no gue gendong. Kagak gue ambilin, gue gendong. Langsung gue gendong, udah amat. Mau dia nampar gue gendong. Ah. Uh, Gila, best pacar gue. Emily Bronte, misteri. Oh, ini agak agak panjang nih. Let's go. Udah, terus 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 ngobrol. Udah, gue nyaman banget gue denger Ri ngomongin. Hmm. Aku ingin bacanya. Kan? Oh, saling lempar ini apa referensi gitu. Ah, Lord Peter. Gue pikir Lord Lord Ayano. Ah, hmm. Ah, Gak tahan gue. Gak tahan gue liatnya. Oke. Aku tidak tertarik menyulut konflik. Wah, Ayano banget nih. Bener, bener. Gue setuju. The best lo udah. Best. Best girl di Cote season 2. Bodo amat. Bodo amat. Bodo amat. Best girl Cote season 2. Bodo amat. Uh, ada apa nih? Ada apa nih? Ada apa nih? Sampai 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 Ayano dijemput tuh ada apa? Pasti pasti soal ini sih, soal lu mau bertahan gak sih? Oke. Oke. Jangan bilang jangan bilang jangan bilang nggak, maksudnya omongan di episode 10 season 1 gitu. Gue masih inget banget sih karena ketika bokap bokap bokapnya Ayano, bokapnya Ayano. Siapa lagi? No kan, bener. No way. No way. Oh my god. Terus suruh pulang lo. Oh, no, 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 no. No. Awalnya memang ini udah jadi keraguan Ayano sih, karena memang dia kan pengen sekolah gitu, dia pengen dapat kehidupan bebas gitu. Tapi nggak mau. Nggak mau deh. Satu orang meninggal. Matsuo. Oh. Iya.
Karena technically kan emang Ayano tuh kan kabur kan dari White Room gitu kan untuk sekolah gitu. Karena dia tuh cuma ingin kebebasan gitu. Ayano tuh cuma pengen kebebasan gitu. Mm-mm. Dewasa sekarang. No. Aku yang memilih jalanku sendiri. Yes, Naruto vibes. Oke. Apa ini? Kontrak apa ini? No, 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 no. Iya kan aku bilang. Hmm. Hmm. Oh. Nggak mau. Nggak mau. Oh. Oh, ini cowok nih. Siapa ini? Oh, ini di opening. Siapa ini? Oh, bokapnya Sakayanagi. Oh, no. Wah. Ini menarik sih. Ini menarik sih. Ini menarik sih. Ini feeling gua kayaknya kayaknya bokapnya Sakayanagi bakal ngelindungin Ayano, yakin gue. Yakin gue. Karena sesuai dengan apa yang di opening ya. Maksudnya di scene opening kan kelihatan banget kalau misalkan that's true. Bener. Mm-mm. Hmm. Oke. Oke. Mm. Wah, lu atas prestasi nih kayak. Let's go. Let's go. Oke, oke, oke. Technically justru gue melihat kayak ya dia kayak bokapnya Ayano gitu. Tapi ternyata Sakane. Hmm. Hmm. Apa itu anakmu? Iya. Ya, iya, pastilah. Nggak mungkin enggak. Hmm. Hmm. Iya. Lu akhirnya nanti bakal punya chance gitu kan. Kita dengerin dulu.
Mantap. Ya, enak lah kalau Ayano udah punya orang yang udah bukan kepala sekolah, men. Udah ketua yayasan itu udah top banget lah pokoknya. Lu mau minta apa aja pasti bakal dilayani, men. Pasti bakal dipenuhi gitu. Mantap banget. Men. Anjay. Mm, iya, bener. Bener. Dan nama lu nanti bakal naik juga gitu kan maksudnya. Mm-mm. Jadikan Ayano alat, oh tidak bisa. Iya. Mm-mm. Oh, jawab gak sama dia? Nggak dijawab. Aduh, gue pikir bakal dijawab gitu. Ternyata nggak dijawab sama dia. Hmm, mm-mm. Oh, nggak ngasih bahasa. Sudah biasa. Telepon-telepon kangen gitu kan. Oke. Oh, iya, karena aku tidak mau menonjol. That's right. Hmm, minta maaf. Eh, lu, lu, dibilang yang terakhir nih. Kan gue bilang, oh my god. Kok berasa, kok berasa, kok berasa diputusin nih? Padahal belum jadian loh. Oh my god. Ah, sedih sih, full galau sih. Oh tidak. Oh, no, 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 no. No, no, no. Ya bener. Tapi lu udah baper. Oh, pas 3 menit. Apakah ada Easter egg 3 menit? Gue nggak tahu sih. Pas banget 3 menit gitu. Nggak lebay gitu. 3 menit satu, 3 menit pas gitu. Ah, gila, nangis sih.
atau udah habis. Nggak, kayaknya menurut gua aja sih. Ini menurut gua aja sih, kayaknya emang itu plannya Ayano aja sih. Nggak tahu juga sih gua. Nggak tahu sih emang dia lagi kacau banget pikirannya, atau ya plannya dia aja sih gitu untuk apa namanya, untuk jadi orang yang nggak mau apa ya, nggak mau menonjol gitu atau gimana. Tapi nggak lucu dong kok misalkan kita ngomongin soal plan ya, masa iya kita ngomongin plan yang menganggap bahwa ya lu sementara jauhin Kei agar Riwen tidak ngincer lu gitu, kayak gitu bahasanya. Gue nggak tahu juga, tapi kan itu nggak mungkin kalau langsung dikaitkan ke hal-hal yang seperti itu, karena memang sebelumnya dia kan bener-bener nggak suka banget kan urusan apa pribadi diusik gitulah, makanya dia akhirnya kan kesel sama senseinya, terus dia apa ya bener-bener yang nggak nyangka aja ternyata bokapnya datang gitu kan untuk menjemputnya pulang gitu kan. Berarti kalau misalkan siapa namanya bokapnya Arisu gitu kan, ya bapaknya Arisu gitu kan, sampai dapat Ayano Koji, berarti kan ini bener-bener apa ya, pertimbangan yang cukup apa ya, rumit, dan bener-bener yang ya aku bilang bokapnya Arisu pinter banget gitu sebagai orang gitu kan. Gue nggak tahu dia tuh sampai dapat Ayano Koji itu dari mana gitu kan. Makanya kan ketika semua orang tes dengan apa namanya, dengan kepintarannya, justru Ayano Koji yang nggak dapat ibaratnya gini kan, misalkan ada jalur undangan nih ya kan, jalur undangan, terus orang-orang yang dapat jalur undangan biasanya kan nilai-nilainya yang bagus lah di sebelumnya, entah di SMP-nya atau entah di apa namanya akademiknya, baik non akademiknya juga ya kan. Nah ini Ayano yang nilainya biasa aja gitu kan, justru dia dipertahankan gitu, dan dia menjadi salah satu orang yang dapat rekomendasi dari bokapnya Harisu gitu. Karena kan nggak tanggung-tanggung men, bokapnya Harisu kan memang seorang pemilik yayasan kan, memang ya bukan kepala sekolah, pemilik yayasan gitu, memang berasa orang dalam lah gitu kan, yang memang dia ini tahu gitu loh bakatnya Ayano Koji. Jadi berarti kan dalam artian ini nggak main-main dong, berarti mungkin dalam sistem perekrutannya Ayano ke sekolah itu pasti nggak sembarang gitu kan. Nah mungkin ada hubungannya dengan apa namanya, masa lalunya Ayano Koji. Nah itu gue nggak tahu gitu loh, sampai Ayano Koji juga nggak sadar kok misalkan apa namanya bapaknya Harisu ini sampai mau banget gitu loh, atau mempertahankan Ayano Koji agar tetap di sekolah ini gitu, atau di kelas apa, di sekolah elit ini gitu kan. Nah, makanya ya sekarang backingannya kan dia kan sekarang bokap Harisu kan, jadi kayak gue kayak punya perasaan yang selega gitu kan. Jadi mungkin I don't know nanti terlepas dari nanti masalah dia dengan Riwen, gue rasa memang masalah dia di sekolah juga, atau masalah dia dengan apa namanya bapaknya, itu mungkin juga akan jadi perhatian khusus juga gitu di season ini gitu. Nggak tahu juga sih gue apakah nanti di season ini atau nanti di apa namanya di next season, gue nggak tahu. Tapi yang jelas kalau gue lihat dari openingnya, berarti kan memang ada kemungkinan bokapnya Harisu bakal ngelindungin Ayano banget kan, dan ini mungkin bakal diliatin. Gue nggak tahu apakah nanti di episode terakhir, atau sebelum episode terakhir, atau nanti besok atau minggu depan lah gitu, gue nggak tahu. Tapi intinya kita akan lihat apa yang nanti akan dilakukan oleh bokapnya Harisu untuk melindungi Ayano Koji gitu kan, dari apa namanya, dari bapaknya sendiri gitu. Makanya nah di sisi lain juga siapa namanya, si Ayano juga memutuskan hubungannya dengan Kei. Sebenarnya belum jadian gitu, kenapa harus putus gitu kan, gue juga nggak tahu gitu. Nah, ini masalahnya apa gitu loh, sampai akhirnya dia memutuskan hubungan gitu. Apakah dia pure karena galau, maksudnya pure karena memang dia tidak mau terlalu menonjol, dan akhirnya sampai jadi incaran apa namanya incaran apa namanya bapaknya gitu kan. Jadi kan memang ketika si siapa namanya
ketika si sensei bilang kalau misalkan Ayano adalah orang yang berbakat gitu kan, berarti kan artinya kan senseinya sendiri kan sudah punya tujuan sendiri gitu kan untuk mengpromosikan ke kelas A gitu kan. Itu tujuan dia gitu, biar nama dia juga bagus gitu sebagai wali kelas gitu kan. Tapi Ayano tidak mau, karena Ayano tidak mau menonjol, dan Ayano tidak mau menjadi orang yang terlalu benar-benar tidak mau terlalu menonjol gitu, benar-benar mau yang biasa aja gitu kan, agar radar bapaknya itu tidak sampai tahu sekolah ini gitu kan, dan akhirnya tahu sekolah ini gitu kan. Nah itu yang membuat Ayano akhirnya melampiaskan kekesalannya ke teman-temannya atau ke Kei khususnya gitu kan, karena memang dia tidak mau menonjol gitu. Makanya mungkin gua nggak tahu apakah nanti dia bakal jadi pendiam lagi, I don't know gitu, atau mungkin, tapi kalau misalnya strategi itu nggak mungkin menurut gua, itu kayak terlalu dipaksakan gitu. Kalau tapi gua nggak tahu juga sih, namanya juga Ayano is the mastermind gitu, gua nggak tahu nanti bakal apa yang dipikir Ayano, hanya Ayano yang tahu kan, kita juga tidak tahu sebagai penonton gitu kan, kecuali orang-orang yang baca LN baru tahu. Kalau gua kan nggak baca LN, jadi gua nggak tahu gitu. Dan ya intinya yang terakhir Hiyori ada ya kan, Hiyori masih ada gitu kan. Gue bener, akhirnya berapa menit ya, hampir 2-3 menit gitu lah, enggak 2 menit lah, 2 menit Hiyori dan Ayano saling melemparkan referensi gitu kan ke novel kesukaan masing-masing. Itu ntar ya semoga sih ada teman gue di komentar yang bakal ngejelasin kira-kira karya ini, novelnya apa sih yang terkenal gitu, karya ini novel apa sih yang jadi masterpiece lah gitu, itu walaupun memang ada di animenya, maksudnya ada di penjelasan subtitlenya, tapi kan gue sendiri nggak tahu gitu kalau misalkan novel sendiri tentang apa gitu. Seperti itu. Dia cuma menjelaskan kalau itu ada volume 1, terus menjelaskan bahwa tadi yang dari Raymond itu sama tinggal kekasihku, nggak salah, gue nggak tahu, sama tinggal yang tersayang ya kan, sama tinggal yang tersayang gitu. Nah itu semoga nanti ada yang jelasin lah seperti itu. Dan gitu aja sih dari gue. Yang pasti jangan lupa subscribe, di komentar kira-kira anime sama apa tuh, konten anime apa lagi yang kalian mau terus bahas. Dan jumpa like kalau suka, kalau so tinggal dislike saja, dan jangan lupa lonceng notifikasinya agar lo tidak melenceng dari gue. Dan sampai ketemu lagi di hari selanjutnya.